Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Grand Syekh kepada saya, kata Maulana. Hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sama dan mempunyai derajat yang sama, sebagaimana Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sama dan mempunyai derajat yang sama, sebagaimana Al-Quran. Kita harus menghormati hadis-hadis tersebut seperti halnya kita menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran terdapat suatu keterangan. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya, Rasulullah SAW tidak akan mampu mengucapkannya. Oleh sebab itu, kita harus menghormati kata-kata Rasulullah SAW, seperti halnya kita menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Seseorang bertanya, apakah ini berarti bahwa kita harus berwudu sebelum membaca kitab hadis, seperti halnya ketika kita ingin membaca Al-Quran? Maulana berseru-seru menjawab, jika kita ingin mendapatkan hikmah dari suatu buku keagamaan, kita harus membacanya dalam keadaan berwudu. Tanpa wudu kita tidak berada di jalur yang benar. Rasulullah SAW menasihati kita agar selalu menjaga wudu, karena itu adalah senjata muslim dalam menghadapi setan. Setan tidak bisa mendekati orang yang mempunyai wudu. Rasulullah SAW menerangkan Al-Quran berdasarkan kapasitas pemahaman kita. Syekh melanjutkan, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis adalah sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita, sehingga ucapannya atau sabdanya lebih mudah dimengerti oleh kita. Oleh sebab itu, beliau menerangkan hal-hal yang tersirat dalam Al-Quran kepada kita. Seorang murid bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu hadis otentik? Syekh Nazim berseru-seru menjawab, jika seorang alim yang jujur berkata atau menulis dalam suatu buku mengenai hadis-hadis tertentu, maka kalian harus mempercayainya. Misalnya Al-Ghazali menulis banyak buku berisi banyak hadis. Beberapa orang menganggap beberapa hadisnya lemah, tetapi kita tidak sependapat dengan pemikiran ini. Kita yakin bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar, ulama King size. Beliau bukanlah seorang ulama biasa. Beliau jujur dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, kita percaya terhadap semua hadis yang beliau tulis. Jika kalian menemukan seorang cendekiawan yang dapat kalian percayai, maka kalian harus percaya terhadap semua hadis yang dikatakannya kepada kalian. Ini adalah jalan bagi seorang murid dan juga orang awam terhadap suatu hadis. Tetapi para aulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka cahaya, mereka berbeda. Mereka dapat mendengarkan pembicaraan seseorang dan melihat apakah ada cahaya yang terpancar dari ucapannya. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui apakah ucapannya itu benar. Begitu pula ketika aulia itu membaca, mereka dapat melihat hadis-hadis yang sahih itu memancarkan cahaya. Hadis-hadis tersebut adalah ucapan Rasulullah SAW yang turun dengan cahaya dan dipenuhi cahaya. Bila seseorang dapat melihat cahaya ini, dia tidak memerlukan opini orang lain bila mana hadis tersebut kuat atau lemah. Begitu banyak ulama yang menyangkal hadis ini atau itu, sementara para ulama mengatakan bahwa hadis itu semuanya benar. Jadi kita harus menerima hadis dari orang-orang yang mempunyai cahaya iman dalam hatinya dan menunjukkan kebenaran bagi kita. Demikian juga jika suatu buku mempunyai hadis Rasulullah SAW, kita menerimanya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Jika itu merupakan hadis yang tidak benar, tidak ada kewajiban bagi kita bila kita menerimanya.
Ini adalah adab yang tinggi. Jika seseorang berkata ini adalah sebuah hadis, kita mempercayainya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bertanya, jadi sampai kita meraih penglihatan seperti yang dimiliki oleh para aulia, kita harus menerima semua hadis sebagai hadis yang sahih? Ya, kata Maulana. Jika kalian tidak melakukan hal ini, kalian tidak bisa maju. Kalian tidak bisa maju, tidak bisa. Jika kita membacanya dalam sebuah buku, mendengarnya dari seorang ulama atau dari seseorang sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW, kita harus mempercayainya. Seorang murid berkata, maksudnya kita tidak boleh menanyakan sumbernya? Maulana menjawab, tidak, hal itu tidak baik. Untuk menyetujui atau mengatakan baiklah adalah lebih baik, tetapi untuk melakukan hal ini memang sulit. Mengatakan baiklah adalah suatu tanda hati yang bersih. Jika hati seseorang tidak bersih, dia akan bertanya, dari mana hadis ini? Dari mana hadis itu? Banyak sekali pertanyaan yang muncul, itu menandakan bahwa hatinya tidak bersih. Semakin banyak dia bertanya, semakin banyak hatinya dipenuhi dengan keraguan. Apakah banyak koleksi hadis yang sahih? Banyak sekali, kata Maulana. Semuanya sahih. Buku apapun yang menulis hadis Rasulullah SAW harus kita percayai. Ini adalah jalan saya. Tetapi apakah sekarang Maulana sudah sampai pada titik di mana Maulana dapat melihat cahaya yang terpancar dari suatu hadis yang sahih? Tanya seorang murid. Syekh menjawab, ya, tetapi kalian tidak dapat meraih titik itu sampai kalian mempercayai semua ucapan yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah hadis. Cara ini akan membawa kalian ke titik tersebut, di mana kalian dapat melihat cahaya. Sangat sulit untuk menerima hal ini. Wa minallahi taufiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.